Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Budi Sumardani dengan NIM 1717051081. Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sunita Dewi sebagai pembimbing 1, yang terhormat Bapak Gede Adi Yuniarta sebagai pembimbing 2, yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini sebagai penelaah, karena telah bersedia untuk menyaksikan presentasi ini. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan dan Faktor Makroekonomi terhadap Financial Distress Perusahaan Retail yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2019. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan arus globalisasi yang sangat pesat menyebabkan banyaknya perusahaan yang menjalankan bisnisnya. Semakin banyak perusahaan yang menjalankan bisnisnya, menyebabkan persaingan yang sangat kompetitif antar perusahaan di setiap bidang usaha. Persaingan yang sangat kompetitif ini menyebabkan perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan di dunia usaha dan terhindar dari kebangkrutan. Sehingga manajemen perusahaan harus mampu mengatasi segala perkembangan yang terjadi agar perusahaannya tidak tersaingi oleh kompetitor. Banyaknya pesaing membuat perusahaan harus bekerja lebih lagi untuk melakukan pengembangan atau membuat inovasi baru pada usahanya. Di mana dalam melakukan pengembangan usaha ini, perusahaan membutuhkan dana yang besar. Pendanaan yang besar ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan bisa saja perusahaan bangkrut apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, kondisi perekonomian suatu negara turut mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan. Kondisi ekonomi yang selalu mengalami perubahan turut mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang mengalami masalah dan risiko keuangan apabila dibiarkan berlarut-larut dapat mengancam eksistensinya, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami keterpurukan. Akhiri kuartal ketiga tahun 2019, kinerja keuangan perusahaan retail terbilang mengecewakan karena para emiten sektor retail ini membukukan penurunan laba. Penurunan tersebut terutama karena penurunan margin laba kotor dan lemahnya pertumbuhan penjualan di toko peritel yang sama. Adapun beberapa perusahaan retail yang menutup usahanya secara keseluruhan, salah satunya yaitu 7-Eleven. Alasan perusahaan ini menutup usahanya karena perseroan ini mengalami kerugian yang signifikan dan terus-menerus menggerus modal kerjanya. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah sejak tahun 2015, serta penumbuhan bisnis retail yang semakin melambat juga menjadi kendala dalam pengembangan bisnis pada perusahaan 7-Eleven. Hingga pada tahun 2020, di mana hampir negara di seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 yang dapat melumpuhkan berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi yang merambah ke perusahaan retail. Pandemi ini membuat banyak perusahaan perbelanjaan yang harus lumpuh karena usahanya yang tutup. Adapun emiten retail di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan laporan dampak pandemi COVID-19 kepada bisnisnya masing-masing, yaitu PT Aceh Hardware Indonesia, di mana perusahaan ini terpaksa menutup 20-40 gerainya pada periode Maret hingga April tahun 2020. Akibatnya, pendapatan dan laba bersih perusahaan ini turun masing-masing sebesar 25%. Selain itu, PT Ramayana Lestari Sentosa juga mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut terkena imbas pandemi COVID-19, di mana perusahaan ini telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 421 orang karyawannya dan menyampaikan harus menutup sebagian operasionalnya. Selain itu, PT Matahari Department Store juga menyampaikan bahwa perusahaan tersebut terkena imbas pandemi COVID-19 dan harus menghentikan sebagian operasionalnya. Berdasarkan kasus tutupnya perusahaan retail di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan daya beli, penurunan pendapatan, dan tersaingi oleh pendatang baru, menyebabkan perusahaan harus memahami terkait kondisi finansial distress agar perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kebangkrutan. Sehingga perlu untuk diadakan suatu penelitian mengenai financial distress pada perusahaan retail
dan bagaimana pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap kondisi finansial distress. Nah, dengan melakukan analisis ini akan diketahui kondisi keuangan perusahaan sejak dini agar perusahaan dapat melakukan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya sehingga perusahaan dapat bertahan. Pengelolaan perusahaan demi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai atau value bagi pemegang saham, di mana nilai perusahaan akan mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan di mata investor. Hal ini berhubungan dengan shareholder theory, di mana teori ini mengungkapkan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai atau value bagi pemegang saham. Di mana dalam penciptaan nilai bagi perusahaan ini, manajemen perusahaan harus mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya seperti karyawan, aset fisik, dan struktur modal. Apabila seluruh sumber daya yang dimilikinya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini akan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan berdampak pada kelangsungan dan keberhasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesulitan keuangan atau kondisi finansial distress. Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pada penelitian ini yaitu rasio keuangan dan faktor makroekonomi, di mana hubungan antara rasio keuangan dengan financial distress, yaitu dengan adanya rasio keuangan maka kita dapat melakukan analisa rasio keuangan, dan hasil dari analisa ini dapat memperkirakan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan beberapa aspek keuangan, sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan sejak dini agar terhindar dari financial distress. Sehingga faktor analisis laporan keuangan ini menjadi sangat penting bagi perusahaan agar terhindar dari financial distress. Penelitian ini juga menggunakan faktor makroekonomi yang dijadikan variabel yang diduga dapat mempengaruhi financial distress. Adapun hubungan faktor makroekonomi dengan financial distress, yaitu faktor ini juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress sejak dini, agar perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan pencegahan agar terhindar dari kondisi finansial distress. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, berkembang dan bertambahnya perusahaan retail di Indonesia menjadi pendorong ketatnya persaingan pada sektor tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang selalu mengalami perubahan, dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, banyaknya perusahaan retail yang mengalami penurunan penjualan, yang apabila terjadi secara terus-menerus dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten pada variabel rasio keuangan. Yang keempat, financial distress juga dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya terbatas pada mengetahui pengaruh net profit margin, sales growth, arus kas operasi, total asset turnover, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga Bank Indonesia terhadap financial distress pada perusahaan retail. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 7 poin rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh net profit margin, sales growth, arus kas operasi, total asset turnover, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap financial distress. Begitu pula dengan tujuan penelitian, ada 7 poin, yaitu untuk mengetahui pengaruh net profit margin, sales growth, arus kas operasi, total asset turnover, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap financial distress. Lalu manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memberikan informasi mengenai pengaruh variabel independen dalam penelitian ini terhadap variabel dependen, yaitu financial distress. Lalu pada manfaat praktis, bagi pihak perusahaan diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi bagi perusahaan yang memiliki wewenang dalam kegiatan perusahaan untuk merencanakan segala kegiatan operasionalnya untuk dapat melakukan pengelolaan pada operasionalnya agar terhindar dari financial distress. Lalu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang yang sama dan mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih maksimal. Selanjutnya yaitu kajian teori. Pengertian dari shareholder theory yaitu tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai atau value bagi pemegang sahamnya. Sehingga berjalannya kepengurusan oleh perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan
pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilai atau value yang didapat dari pemegang sahamnya. Apabila seluruh sumber daya yang dimilikinya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dalam menghasilkan laba. Meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan berdampak pada kelangsungan perusahaan dan keberhasilan perusahaan itu. Dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, perusahaan tentunya akan melakukan langkah-langkah yang tepat agar perusahaannya dapat bertahan pada waktu yang lama. Selanjutnya, pengertian dari laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, di mana laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya, pengertian dari analisis laporan keuangan adalah suatu proses penilaian dan pengukuran kondisi keuangan pada periode tertentu. Selanjutnya, pengertian dari rasio merupakan alat untuk menyatakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari dalam hal ini adalah kondisi finansial distress perusahaan. Lalu, pengertian dari faktor makroekonomi adalah faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap naik turunnya kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengertian dari financial distress adalah kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan 6 penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Adapun di antaranya yaitu yang pertama penelitian dari Setiawati dan Imam tahun 2020, penelitian dari Nukmaning Tias dan Saparila tahun 2018, penelitian dari Kristinanda dan kawan-kawan pada tahun 2017, penelitian dari Julius tahun 2017, penelitian dari Putra dan kawan-kawan tahun 2017, dan penelitian dari Rahayu dan Dani tahun 2017. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana dalam gambar ini akan menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu financial distress. Hipotesis penelitian ada 7 hipotesis, yaitu yang pertama, net profit margin berpengaruh terhadap financial distress, sales growth berpengaruh terhadap financial distress, arus kas operasi berpengaruh terhadap financial distress, total asset turnover berpengaruh terhadap financial distress, inflasi berpengaruh terhadap financial distress, suku bunga berpengaruh terhadap financial distress, dan nilai tukar berpengaruh terhadap financial distress. Rancangan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ini, di mana penelitian ini diawali dengan latar belakang masalah, yang lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, data sekunder, analisis data yaitu uji regresi logistik, lalu hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia terkait dengan variabel rasio keuangan dan website Bank Indonesia terkait dengan variabel faktor makroekonomi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangannya dipublikasikan selama periode 2016 sampai tahun 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purpose sampling, di mana berdasarkan kriteria yang ditentukan, sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 19 perusahaan. Lalu variabel dan definisi operasional. Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel terikat yaitu financial distress. Lalu variabel bebasnya terdiri dari net profit margin atau X1, sales growth atau X2, arus kas operasi X3, total asset turnover X4, inflasi X5, nilai tukar X6, dan suku bunga Bank Indonesia X7. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dari basis data, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selain itu, juga dengan melakukan studi kepustakaan atau library research. Hal ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode analisis data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik. Alasannya karena variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy.
Adapun bagian-bagian dari analisis regresi logistik ini, yang pertama uji kelayakan model regresi, yang kedua uji keseluruhan model fit, yang ketiga model sumari atau R-square, yang keempat pengujian individual atau uji koefisien regresi, dan uji simultan atau omnibus test of model koefisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.